Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan dari hadis tentang sholat yang kemarin, dan sekarang akan kita lanjutkan untuk hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah pendapat kalian jika ada sebuah sungai di depan pintu seorang dari kalian, lalu ia mandi di dalamnya 5 kali sehari, apakah kotoran masih melekat di tubuhnya? Jawab para sahabat, kotoran tidak akan melekat di tubuhnya. Sabda beliau, itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengan mengerjakannya, Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis Ibnu Majah At-Targhib. Hadis yang berikutnya dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan sholat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang dalam yang mengalir di depan pintu rumah seseorang dari kalian. Ia mandi di dalamnya 5 kali sehari. Hadis Muslim At-Targhib. Biasanya air mengalir itu bersih dari kotoran. Semakin dalam sebuah sungai, airnya semakin jernih dan bersih. Oleh sebab itu, hadis di atas telah mengumpamakan sholat dengan sungai yang dalam. Jika seorang mandi di dalamnya, badannya akan bersih. Demikian pula sholat yang dilakukan dengan tertib akan membersihkan segala dosa. Di samping itu, masih banyak hadis lainnya yang menyebutkan masalah ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara 5 waktu sholat terdapat kafaroh atau penghapus dosa. Maksudnya, disebabkan keberkahan sholat maka dapat menghapuskan dosa-dosa kecil di antara satu waktu sholat dengan sholat yang lain. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa seseorang yang bekerja di sebuah pabrik, maka dirinya akan kotor dan berdebu. Tetapi ada 5 sungai yang mengalir di antara pabrik dan rumahnya. Setiap pulang ia mandi di sungai tersebut. Itulah perumpamaan sholat 5 kali sehari. Semua kesalahan dan dosa yang dilakukan di antara waktu sholat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu disebabkan oleh istighfar dan taubat yang terkandung di dalam bacaan sholat. Dari perumpamaan di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan agar kita memahami betapa pentingnya sholat. Beliau menjelaskan bagaimana dengan sholat secara sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan faidah yang besar, yaitu dosa-dosa akan diampuni. Karena dengan perumpamaan pembacaan akan lebih mudah dipahami, maka beliau menjelaskan dengan perumpamaan. Jika kita enggan memperoleh rahmat, keluasan ampunan dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siapakah yang rugi? Kita sendirilah yang akan rugi. Kita sering berbuat dosa, mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolak perintah-perintahnya, dan meremehkan firman-firman-Nya. Bahkan seorang raja yang adil sudah sewajarnya menghukum kita jika kita tidak mentaatinya. Namun Allah yang maha mulia sangat menyayangi kita. Walaupun kita menentang perintahnya, Dia tetap memberi petunjuk kepada kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Jika kita tidak memanfaatkan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, betapa bodohnya kita. Rahmat dan kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sangat berlimpah. Disebutkan dalam hadis,
Barang siapa tidur dengan niat salat tahajud, tetapi ia tertidur terus, maka ia tetap mendapatkan pahala 1 sholat tahajud. Hadis At-Targhib. Sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mudah dan sungguh luas rahmatnya. Betapa ruginya jika kita tidak berusaha mendapatkannya. Hadis yang berikutnya tentang sholat, dari Hudzairah radhiyallahu an, ia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menemui suatu kesulitan, maka beliau segera mengerjakan sholat. Hadis Ahmad, Abu Dawud, Durul Mansur. Sholat adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar. Mencari pertolongan dengan sholat ketika menghadapi kesulitan berarti menuju rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala datang, tidak akan ada lagi kesulitan. Banyak riwayat yang menyebutkan mengenai hal ini. Para sahabat yang selalu mengikuti langkah Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga sering melakukannya. Abu Darda radhiyallahu an berkata, jika terjadi angin topan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan segera masuk ke masjid dan tidak akan keluar dari masjid jika angin belum reda. Demikian juga ketika terjadi gerhana matahari atau bulan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan segera mengerjakan sholat. Su'aib radhiyallahu an telah diberitahu oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa para anbiya alaihi salam jika mendapatkan suatu masalah, mereka juga akan segera melaksanakan sholat. Pada suatu hari ketika Ibnu Abbas rahimahullah sedang dalam perjalanan, ia mendapat kabar bahwa anaknya telah meninggal dunia. Ia segera turun dari untanya, kemudian sholat 2 rakaat dan membaca yang arti lalu berkata, aku telah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yang artinya carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Surat Al-Baqarah ayat 45. Terdapat kisah lain mengenai Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ketika ia sedang dalam perjalanan, ia mendapatkan berita kematian saudaranya yang bernama Qudsam. Maka ia segera turun dari untanya dan mengerjakan sholat 2 rakaat di pinggir jalan. Ia berdoa untuk lama di dalam tasyahudnya, kemudian ia berdiri untuk melanjutkan perjalanannya seraya membaca ayat Al-Quran. Insya Allah mengenai masalah khusyuk ini akan dijelaskan pada video-video berikutnya. Juga disebutkan sebuah kisah lain mengenai Ibnu Abbas rahimahullah, yaitu ketika ia mendengar berita wafatnya salah seorang Aswajum Mutahharoh, istri-istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ia segera bersujud. Ketika seseorang menanyakan perbuatannya, ia menjawab, beginilah yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jika kita mendapat musibah, hendaknya kita sibuk dengan sholat, dan tidak ada musibah yang lebih besar selain wafatnya Ummul Mukminin. Hadis Abu Dawud. Ketika Ubadah radhiyallahu an hampir wafat, ia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, janganlah kalian menangisiku. Jika rohku keluar, ku minta kalian berwudu dengan sempurna dan pergilah ke masjid. Sholatlah dan beristighfarlah untukku, karena Allah menyuruh kita agar selalu memohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Kemudian baringkanlah aku di dalam liang kubur. Suami Ummu Kulsum radhiyallahu an, yaitu Abdurrahman radhiyallahu an, telah ditimpa sakit parah. Demikian parah sakitnya sehingga semua orang menyangka ia telah wafat. Melihat hal itu, Ummu Kulsum radhiyallahu an segera mendirikan sholat. Selesai sholat, Abdurrahman siuman. Ia bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah aku tadi seperti orang mati?
Dijawabnya, iya. Ia berkata, dua malaikat telah mendatangiku dan berkata, pergilah menghadap Ahmaul Hakimin, dialah yang memutuskan perkara. Kedua malaikat itu membawaku pergi. Lalu malaikat yang ketiga menghampiri dan berkata kepada kedua malaikat tadi, kamu berdua pergilah. Dia termasuk golongan orang yang bahagia dan beruntung yang tertulis sejak ia berada di dalam kandungan ibunya. Dan sekarang anak-anaknya masih mendapatkan manfaat darinya. Setelah kejadian itu, Abdurrahman radhiyallahu an masih hidup selama kurang lebih 1 bulan. Lalu ia meninggal dunia. Nadar radhiyallahu an bercerita, suatu ketika pernah terjadi siang menjadi gelap gulita. Aku pun berlari menemui sahabat Anas radhiyallahu an dan bertanya kepadanya, apakah engkau pernah mengalami hal seperti ini pada zaman hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabnya, semoga Allah melindungi. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi angin bertiup sangat kencang. Kami segera berlari ke masjid, takut jika terjadi hari kiamat. Hadis Abu Dawud. Abdullah bin Salman radhiyallahu an berkata, apabila keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditimpa suatu kesulitan, maka beliau akan menyuruh keluarganya mendirikan sholat seraya membaca ayat Al-Quran yang artinya, dan perintahkan keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakan. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik itulah adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Toha ayat 132. Sebuah hadis menyebutkan barang siapa menghadapi suatu keperluan dunia atau agama atau mengenai hubungan dengan Allah atau hambanya, hendaklah ia berwudu dengan sempurna, lalu sholat 2 rakaat, memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian hadis video yang kedua, dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.